ternyata tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga non-muslim juga kebagian berkah dengan adanya bulan Ramadan. Buktinya apa? Kalau Geran mau buka puasa, yang jualan kan gak harus orang muslim saja, tapi yang jualan ada orang Cina, ada orang non-muslim, banyak yang jualan. Mau lebaran gimana Pak? Yang jualan berkah juga. Kue-kue semuanya juga sama. Jadi datangnya bulan puasa, yang gembira sebetulnya adalah bukan hanya umat Islam, tapi semuanya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, yang makan, mau makan takjilan juga sama, buka bersama, bukan hanya umat Islam saja, sama-sama menikmati kebersamaan. Indahnya Islam diantaranya adalah melatih kejujuran. Ramadan pelajarannya adalah jujur. Tadi telah ditegaskan oleh Pak Alek bahwa ada etos kerja. Di Ramadan kita dipelajari, kita diajarkan dalam Islam biar supaya jujur. Kalau ada makanan, jangankan yang haram, yang halal aja boleh nggak dimakan di bulan Ramadan? Siang-siang boleh nggak Pak? Bu, boleh nggak? Di dalam Islam tidak boleh. Yang haram saja, yang halal aja nggak boleh, apalagi yang halal. Walaupun tidak ada security, bekerja tetap harus menjaga amanah, sopan santun, kejujuran. Karena puasa berbeda dengan ibadah lain. Puasa di umat Islam, dalam umat yang lain pun banyak yang puasa. Banyak puasa-puasa yang menyebabkan manusia sehat. Bahkan kalau ada kita punya saudara yang mau operasi, dianjurkan oleh dokter suruh apa dulu Pak? Suruh puasa, tes gula darah, tes asam urat, kolesterol atau general check up, harus apa dulu tuh? Harus puasa, operasi puasa, semuanya puasa. Karena dengan berpuasa sehat. Coba binatang aja itu ada yang berpuasa. Ular berpuasa. Coba kita renungkan. Puasa ular ini ketika mau ganti casing. Casing yang baru dengan wujud yang baru, dia jadi puasa. Puasa gak marah itu ular. Ketika ular makan satu, walaupun dipukul ular marah nggak itu? Nggak marah dia cuma kuat cukup dengan yang satu. Nah Ramadan juga diajarkan untuk kita jujur kepada diri sendiri, walaupun orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Sebelumnya melatih etos kejujuran buat kita semuanya. Ada kisah orang yang jujur pada dasarnya bukan untuk orang lain. Buat siapa kejujuran itu? Buat diri kita sendiri. Coba kita lihat di Australia itu ada namanya mainan bumerang. Bumerang kalau dilemparkan sejauh-jauhnya 20 meter, 50 meter balik lagi itu dia kepada orang yang melempar. Demikian halnya kalau kita jujur, kita baik bukan untuk orang lain tetapi buat diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh lah. Bapak-bapak sayang sama istrinya, istrinya pasti sayang kepada bapak-bapak, kepada suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu sayang, cinta kepada anaknya. Dengan tulus, dengan kasih sayang, anaknya pun akan sayang. Nah, oleh karenanya saya teringat dulu almarhum Jainun MZ dia menjelaskan puasa ini melatih kejujuran. Bagaimana melatih kejujurannya? Coba lihat. Orang buat berpuasa itu jujurnya sangat luar biasa. Yang lagi-lagi saya ulang, jangankan makanan yang halal yang haram aja nggak boleh. Tapi ketika kita kebalik ya, sengaja kira-kira dengerin saya nggak nih? Padahal salah ya. Namanya manusia gitu ya. Jadi gampangnya kata Zaidun MZ, justru makanan yang halal menjadi halal kalau habis maghrib. Bakwan halal habis maghrib. Timun suri halal habis maghrib. Rendang, nasi halal habis maghrib. Es kelapa halal habis. Berhubungan suami istri halal habis terawih. Gak sabar.
kejujuran yang luar biasa. Ada pelajaran yang lain, bukan hanya kita jujur. Sebelum saya lanjutkan tentang bersyukur, ada pelajaran orang yang jujur itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya. Ada Alkisah, tukang penebang kayu, karena dia jujur, dia baik terhadap orang lain, sangat luar biasa. Ketika dia menebang kayu yang ada di tepi danau, yang ada di tepi sungai, tetapi karena dia tidak punya uang, kapaknya itu ternyata jatuh ke sungai, jatuh ke danau. Karena dia tidak bisa berenang, tidak bisa dia langsung ke sungai, akhirnya dia menangis dengan sekencang-kencangnya, tolong, 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 karena tidak ada siapa-siapa. Yang keluar akhirnya makhluk lain, yaitu jin. Jin penunggu danau, jin penunggu sungai. Kata jin, ada apa? Kok nangis? Jin, tolong jin, kapak saya nyebur ke sungai, nyebur ke danau, saya nggak bisa berenang. Mengkapaknya bagaimana? Oke, nanti saya akan coba cari. Akhirnya diambil tuh kapaknya. Kapaknya dia itu kapak, tahu kapak kampak ya Pak Edwan ya? Nah, susah benar nyebutnya ya. Nah, kalau di Flores apa ini Pak Ale? Oh, kapak juga ya. Nah, kapaknya ini karena dia nggak punya uang, jelek sekali, lusuh, jatuh. Rupanya jin mengambil kapaknya yang lebih baik, yang dilumuri, di luarnya itu ada perak-perak. Yang lebih baik, lebih bagus. Ditanya, itu yang namanya tukang penebang kayu itu, hai bapak yang nangis, apakah ini kapak Anda? Karena dia jujur, dia nggak mau, dia terus terang bahwa itu bukan kapaknya. Kapak saya sangat jelek sekali, ini mau bagus, ada peraknya. Kemudian akhirnya jin menyelam lagi ke sungai, mencari kapak yang dimaksud oleh tukang kapak tadi. Tukang apa namanya? Tukang kayu. Rupanya diambil yang lebih bagus lagi. Kapaknya diangkat, bukannya berlapiskan perak, tapi berlapiskan emas. Sama juga marah-marah itu tukang penebang kayu itu. Dia bilang, bener, ini bukan kapak saya, ini kapak orang. Coba kalau kita sering kadang-kadang dikasih yang terbaik, nggak apa-apa, itu punya saya. Kan begitu ya. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik, ada kejujuran yang luar biasa. Jadi penebang kayu, ternyata apa yang terjadi? Karena jin merasa bahwa tukang penebang kayu ini itu sangat jujur, akhirnya dia tergugah hatinya, memberikan seluruh kapaknya, kapak yang aslinya. Apakah yang ini yang asli? Betul, ini kapak saya yang jelek. Kalau begitu saya kasih bonus kapak yang berlapiskan perak, kapak yang berlapiskan emas. Wah, gembiranya, jingkrak-jingkraknya itu tukang penebang pohon. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan, ada jin yang baik hati. Karena kenapa? Kapaknya yang jelek satu, dia dapatnya jadi berapa? Jadi akhirnya 2, jadi 3 jumlahnya. Akhirnya keesokan harinya istrinya nanya, di daerah mana yang ada jinnya? Diunjukin, ini di daerah sini nih, di dekat pohon yang saya tebang. Akhirnya istrinya terprosok, jatuh terjebur, nangis lagi tuh penebang kayu. Akhirnya ketika nangis terseduh-seduh, jin keluar lagi. Ternyata yang dikeluarin itu pertama istri, bukan istrinya, Luna Maya. Nah, pas dikasih Luna Maya, wah, dia nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya yang ketiganya, Ayu Ting Ting, baru mau dia. Pas ditanya, jinnya marah. Hai, tukang penebang kayu, Anda dulu jujur, kenapa Anda sekarang tidak jujur? Akhirnya dia bilang, jin, jangankan sampai 3, 1 aja pusing saya. Nah, simbolnya apa? Takut nanti seperti kapak kan? Kalau seandainya dia nggak ngaku, nanti yang terakhir bawa istrinya, berarti 3-3. Nah, ini yang ingin saya kasih ilustrasi buat kita semuanya. Orang jujur bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan Ramadan juga melatih kejujuran. Walaupun tidak ada orang lain
yang tahu kita puasa, tapi Allah Maha mengetahui. Puasa itu buat siapa? Allah. As-shaimu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan mengajarkannya. Allah telah menegaskan seperti itu. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan perubahan itu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya melatih kejujuran, bahkan melatih kedisiplinan. Coba kita lihat, umat Islam ini kalau disiplin, gampangnya saat mau buka puasa ini Pak Alek nih. Disiplin bener ya. Tidak mau terlewati 1 detik. Dipindah channel, Trans TV. Dipindah ANTV, yang mana yang ada duluan? Nah, sebetulnya banyak pelajaran-pelajaran yang ketika kita berpuasa itu tidak hanya tadi jujur, tadi melatih disiplin, tetapi apa yang terjadi? Kalau kita berpuasa, tujuannya tidak hanya bertakwa, tetapi kita bersyukur. Bersyukur itu ucapan terima dan kasih. Terima dan kasih. Jangan dilepaskan, jangan dihilangkan. Kalau kita dapat rezeki, ketika terima, jangan lupa dikasih. Ini yang simbol yang dilakukan oleh PT Aerowisata ketika mendapatkan keuntungan, kemudian dikasih kepada yatim piatu, dikasih kepada karyawan direksi, apa tuh, yang udah 25 tahun, 5 tahun, saya sebetulnya lagi nunggu di 1 gelas lagi, 1 itu. Buat siapa? Buat ustadznya. Yang kita doakan, mudah-mudahan PT Aerowisata ini mudah-mudahan semakin berkembang. Apalagi pas usia 41 tahun. Menurut tulisan dari Erikson, kalau orang manusia usianya udah 41 tahun, 40 sampai 50 ini dikategorikan luar biasa. Kematangan secara fisik itu luar biasa, kematangan mental juga luar biasa, sehingga lebih gampang untuk berprestasi. Makanya kita doakan mudah-mudahan PT Aerowisata Garuda Indonesia Group ini mudah-mudahan bisa berkibar semuanya, memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Tentunya semuanya tergantung dari pelayanan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya pernah belajar, saya pernah baca tulisan motivasi. Motivasi bicara yang menyambung tadi ucapan dari Pak Alek tentang customer service, pelayanan prima. Ada seorang direktur BMW, karena dia rumahnya sedang ada masalah ledeng. Ledeng itu kalau di sini apa namanya Pak Edwan? Pam ya, pamnya rusak. Akhirnya dia cari mana tukang servis yang mantep. Rupanya dia dapat nomor kontak, nomor telepon. Karena dia jarum super, jarang di rumah, suka pergi kemana-mana gitu ya, jarang terbangnya tinggi, dia telepon, akhirnya janjian. Akhirnya bisanya hari Minggu, tapi direktur BMW tidak ada di rumahnya. Tapi ada catatan menarik, walaupun tidak ada direktur BMW, dia tetap ditanya dulu yang mana yang rusak, kemudian dibetulin tuh dengan seikhlasnya yang luar biasa. Cuma ada catatan yang menarik, ketika sudah dibetulin, udah mendapatkan ongkos, udah mendapatkan upah, rupanya beberapa minggu berikutnya itu tukang ledeng nanya tentang masih ada keluhan gak rusak, karena diberikan garansi. Oh, sangat terkesima direktur itu. Akhirnya beberapa bulan berikutnya dipanggil. Yang tadi tukang ledeng dipanggil, "Hai tukang ledeng, minggu besok kamu ketemu saya." Ternyata ketika ketemu dengan direktur, diangkat menjadi manajer marketing. Nah, ini yang saya sederhana, dia baik buat siapa sebetulnya? Bukan untuk orang lain awalnya ya, hanya orang lain, tetapi buat dirinya juga sama. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu bekerja dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, itu luar biasa. Orang yang bekerja dengan hati, orang yang bekerja dengan ikhlas, sama halnya saat kita berpuasa dengan ikhlas. Coba kita lihat, kalau kita berpuasa dengan ikhlas, maka luar biasa berbeda dengan yang tidak ikhlas. Orang yang berpuasa dengan ikhlas, orang yang puasa dengan ikhlas, walaupun berat puasanya, tetapi dia dengan enjoy, dengan happiness,
dengan bahagia, dengan gembira, apalagi pas malamnya sholat tarawih. Kan berat itu Pak Ikhwan ya, berat sekali. Pak Gatot ya tinggal dilihatlah, ada yang kalau kata Gus Dur, umat Islam di Indonesia ini NU itu ada dua. Ada NU yang modern, ada NU yang tradisional. Kalau yang NU tradisional kata Gus Dur itu sholat tarawihnya itu 23 rakaat. Kalau NU modern itu dapat diskon 60%. Jadi sholat. Ya, jadi kita tidak perlu perdebatkan. Mau yang 23 silakan sekalian witir, mau yang 11 silakan. Yang penting kita melaksanakan tadi, enjoy dengan happiness, dengan gembira, dengan senang. Jangankan beribadah saat kita bekerja saja, kalau kita happiness, tidak menggerutu, dengan ikhlas, itu luar biasa beda hasilnya. Program kreatif, ada program-program yang kreatif, inovatif, create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Apa saja yang orang-orang lain belum lakukan, tentunya aerowisata menjadi pelopor. Kita bisa belajar. Aqua dulu dibilang gila. Karena kenapa? Ketika munculnya itu kan aneh. Aneh bin ajaib. Karena kenapa? Air kan mudah untuk diminum, mudah diambil di sungai, mudah diambil di selokan, mudah diambil di pematang sawah. Tapi terjadi. Apa yang terjadi ketika polusi air ternyata menjadi leading. Inilah orang kalau kreatif luar biasa. Puasa pun mengajarkan kita kreatif. Apa buktinya? Jangan loyo, jangan lemes saat kita berpuasa. Karena kenapa? Yang menentukan sukses atau tidaknya sebetulnya kita ketika puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ibaratnya ini, ibarat kita punya handphone. Handphone itu berarti baterainya ini. Baterai, tahu baterai? Baterai kalau kita casnya baik, baterainya baik, biasanya tahan lama nggak itu baterainya? Bisa kita pakai untuk BB, bisa SMS, bisa nelpon. Demikian halnya ketika kita bulan puasa, bulan Ramadan kita cas ini keimanan kita. Ibarat baterai, baterainya nggak soak. Kalau baterainya soak gimana kira-kira? Bisa sampai lama nggak kira-kira? Sulit sekali, termasuk juga sama kalau keimanan kita tadi baterainya tidak baik, baterainya kurang tadi sudah soak, maka akan bermasalah. Oleh karenanya dalam Al-Quran menyatakan yang pertama kali diungkapkan adalah iman. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi sudah dibacakan oleh qori kita. Ternyata orang-orang yang beriman, yang diseru adalah beriman. Makanya orang yang beriman kepada Allah ketika dia beribadah dengan ikhlas lapang dada, dia nggak terasa berat itu. Jujur nggak berat. Semestinya dia marah karena Ramadan, tidak marah-marah. Bekerjanya akhirnya bisa kerjasama tim, saling menghargai walaupun ada perbedaan, semuanya sama. Makanya saya teringat, kalau ada perbedaan bisa kita belajar dengan Gus Dur itu. Gus Dur bisa belajar, ada terjadi dialog, diskusi antar agama ini. Antar agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama yang lainnya. Dialognya apa? Agama siapa yang paling dekat dengan Tuhannya? Kan masing-masing mengklaim. Nah, kalau agama yang lain yang menyatakan, oh, yang paling dekat bagi Kristen, yang paling dekat dengan Tuhannya adalah Kristen. Karena kenapa? Ada ungkapan kasih sayang dekat, Tuhan Bapa kan dekat, ada ungkapan. Terus kalau bagi yang agama lain dia menyatakan, oh, yang biasa pakai om-om itu apa itu, Pak? Hah? Hindu ya? Enggak, agama kami yang paling dekat. Kami memanggilnya dengan ucapan om, lebih mesra. Gus Dur ditanya, Dur, kalau ente Islam gimana? Boro-boro dekat sama Tuhan, manggilnya aja pakai toa. Pakai toa itu pakai apa? Pakai supaya kan nggak dekat. Nah ini sebetulnya guyonan. Guyonan yang memberikan gambaran hendaknya kita ketika berpuasa, ketika kita bekerja, hendaknya tadi saling menjalin persatuan dan kesatuan. Bukan hanya puasa, kenapa kita sholat? Ada ucapan
tengok sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hendaknya kita bukan berantem, ini menjelang pilpres, apalagi pada berantem ini. Tapi saya berharap mudah-mudahan di aerowisata nggak usah lah ya. Mau masing-masing pilihan bebas silakan, tetapi jangan sampai tadi berantem. Yang disalahkan jangan merasa yang paling menang. Kita lihat nanti, sabar nanti nunggu pengumuman tanggal 9 ya, 9 Juli. Semoga itulah pilihan yang terbaik buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada catatan menarik. Ketika saya membaca rahasia sukses Bill Gates, pemilik Microsoft, bagaimana Bill Gates bisa sukses? Ternyata Bill Gates sukses perusahaannya sampai detik ini karena dia mengeluarkan 50% keuntungan dari CSR. CSR itu 50% itu dari keuntungan. Luar biasa sekali. Ini model ulang tahun dengan ada model seperti ini, dengan anak yatim. Semoga nanti lebih hebat lagi, yang semakin lebih sukses lagi. Semoga banyak jamaahnya, banyak konsumennya gitu ya. Sehingga termasuk juga ketika keuntungan meningkat, maka kesejahteraan karyawan juga meningkat. Ini saya ada catatan penelitian yang dilakukan oleh YBM salah satu bank BRI. Ini kalau karena slide-nya kita waktunya juga belum cukup. Ini ada catatan menarik ini. Ada ilustrasi yang menyatakan bahwa kalau karyawannya itu tingkat spiritualitasnya tinggi, itu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya karyawannya yang mantap, bukan hanya karyawannya yang untung, tetapi yang untung adalah perusahaannya. Buktinya apa? Ketika karyawan BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu meningkat, dia sadar berzakat, sadar memberikan kasih sayang, dia terima, dia kasih, dia terima, dia. Kalau kita kan terima aja kan. Nah kan yang kasihnya ini yang tidak pernah, padahal tujuan kita berpuasa adalah bertakwa. La'allakum tattaqun, amalannya apa? Di antaranya bersedekah. Bersedekah tidak harus menunggu kaya raya. Bersedekah dalam keadaan miskin, bersedekah lagi sukses, itu akan memperoleh kesuksesan. Termasuk tadi ini yang saya ingin sampaikan, ketika karyawan Bank BRI itu belum mengeluarkan zakat infak sedekah, kalau di Kristen namanya perpuluhan ya paling ya, ada istilah perpuluhan. Kalau di Islam ada namanya zakat infak sedekah. Ketika belum berzakat, ternyata keuntungan perusahaan itu berapa? 335 miliar. Ketika berdiri masyarakat, karyawannya itu mengeluarkan zakat infak sedekah sebesar 499 juta, hampir 500 juta, keuntungan meningkat. Yang awalnya 335 miliar menjadi 1,13 triliun rupiah. Meningkat terus menjadi 2 miliar, keuntungannya menjadi 1,3 triliun. Sampai angka fenomenal 2010 ketika masyarakat, ketika karyawan sadar berzakat infak sedekah kurang lebih 10 miliar, ternyata keuntungannya yang awalnya 1 triliun menjadi 11 triliun, bahkan mencapai 15 triliun karena zakat infak sedekah dikumpulkan oleh karyawan sebanyak 47 miliar. Ini luar biasa sekali. Yang ingin saya sampaikan, tujuan kita berpuasa untuk apa? Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, bukan hanya bertakwa, la'allakum taskurun, bukan tas apa ya. Taskurun itu apa? Kamu bersyukur. Bersyukur itu tadi ucapan terima kasih. Terima kasih, coba kita belajar. Belajar saat kita berpuasa, ada catatan yang menarik buat kita semuanya. Coba Pak, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kira-kira makan enakan mana saat kita berbuka puasa atau tidak berbuka puasa? Kira-kira enakan mana? Hah? Enakan saat berbuka puasa. Apa sebabnya? Gratisan. Nah, sebabnya apa? Saat kita berbuka puasa karena kita tidak makan,
kita tidak minum sehingga merasa nikmat. Kita tidak makan, tidak minum. Minum udah azan tadi, wah luar biasa, seteguk aja itu berasa. Kita ucapkan alhamdulillah. Makan sesuap pun juga luar biasa. Makan satu korma saja ketemu, nggak usah ketemu yang lain-lain, itu terasa bersyukur sekali. Makanya kalau kita semakin berpuasa sering, bukan hanya saat kita Ramadan, saat nanti sholat puasa sunnah dan lain-lainnya, sehingga kita tidak sayang-sayang dengan harta kita. Kita tidak makan, kita tidak minum dari subuh sampai maghrib, terasa sekali haus dan laparnya. Coba bayangkan saudara-saudara kita, mereka yang tidurnya tidak punya rumah, tidurnya di yang gerobak, manusia gerobak, manusia kardus, manusia yang hidup di bawah tol dan sebagainya. Kita merasa bersyukur. Makanya kalau kita ingin bersyukur, lihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Karena kenapa? Dengan kita melihat kepada yang di bawah, kita merasa senang. Kita akan senantiasa menikmati, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Seluruh agama pun diajarkan untuk berterima kasih. Oleh karenanya, puasa ini adalah perubahannya bukan untuk orang lain saja, buat kita sendiri tadi. Bahkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, buat orang lain. Ketika membantu dengan sedekah, yang awalnya sebetulnya ketika kita bantu, ada orang yang minta-minta, biasa kita kasih berapa? 10.000, 5.000 kita bayar. Coba kasih kira-kira 100.000, senyumnya lebarnya itu. Hah? Beda itu. Ketika senyumnya lebar, sebetulnya yang pertama kali senyum bukan orang lain. Siapa yang pertama kali senyum? Kita sendiri senyum. Alhamdulillah, kita udah bisa memberikan manfaat pada orang lain. Apalagi didoain panjang gitu. Ini dengan kita memberikan, ternyata kita berbagi luar biasa. Setia, sosial kita semakin tinggi. Perubahan yang ada secara individu yang menarik tadi. Ternyata kehadiran kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya jujur, bukan hanya disiplin, bukan hanya bersyukur. Dengan kita punya harta, jangan sayang-sayang dengan bersedekah. Yang berikutnya adalah pelajaran untuk kita semuanya. Ada yang namanya proses perubahan. Kalau dalam bahasa Arab namanya hijrah. Hijrah itu namanya apa? Perubahan, pindah. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Ini saya lihat alhamdulillah ini bapak-bapak semuanya udah proses minaz zulumati ilan nur. Apa tuh minaz zulumati ilan nur? Dari kegelapan kepada cahaya, rambutnya udah berputih semuanya. Yang awalnya hitam, itu perubahan juga itu. Minaz zulumati ilan nur. Nah, puasa di bulan Ramadan kita dilatih. Yang awalnya males, tidak males. Yang awalnya tidak berprestasi, jadi berprestasi. Kita bisa ingat dalam sejarah Perang Badar dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana umat Islam merdeka pun juga 17 Agustus dalam catatan ternyata dilaksanakan di bulan Ramadan. Berprestasi. Jadi tidak ada yang menyatakan misalkan kalau puasa menjadi lemes, puasa menjadi tidak berprestasi. Ternyata ada penelitian orang Amerika Serikat, dia menyatakan dia melakukan uji coba kepada 2 kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa yang pertama itu dianjurkan berpuasa sebelum dia ujian. Kelompok yang satu tidak diujikan, tidak puasa. Dia diujikan tapi tidak puasa. Tetapi apa yang terjadi? Kesimpulan orang Amerika menyatakan ternyata orang yang puasa itu nilainya jauh di atas rata-rata. Orang yang tidak puasa nilainya itu rata-rata 7 ke bawah. Tapi yang berpuasa nilainya adalah di atas 7, 8, 9. Ternyata sangat luar biasa. Orang yang berpuasa menjadi sehat. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul. Berpuasalah kalian pasti akan sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Kalau kita punya mobil baru, kita punya motor baru, biasanya ada aturannya nggak tuh dari showroom? Ada kan? Ada aturannya dari showroom. Berapa servis berkala, mana yang duluan, apakah kilometer atau tahun atau bulannya? Sekarang saya tanya,
kalau kita mengikuti petunjuk showroom. Servis berkala, kira-kira mobil kita, kira-kira motor kita awetnya Pak? Dijamin awet karena mengikuti prosedur. Tapi kalau seandainya kita tidak mau mengikuti prosedur dari showroom yang membuat mobil, yang membuat mesin, yang membuat motor, maka boleh jadi motornya cepat rusak. Demikian halnya dengan organ tubuh kita. Allah yang menciptakan perut kita. Dalam catatan para dokter, sumber dari penyakit adanya di perut ini semuanya, lambung, asam urat, dan seterusnya, sumbernya di sini semuanya. Oleh karena dengan kita berpuasa, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Orang Jepang nih bagus buat informasi ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu seneng-seneng untuk pergi kosmetik kemana gitu ya, biar cantik luar biasa. Ternyata ada penelitian. Orang Jepang dia meneliti orang yang rajin berpuasa ternyata kulitnya itu lebih halus, lebih cantik. Makanya ibu-ibu kalau ingin kulitnya halus, berbanyak puasa. Bahkan kalau menurut Muhammad Gawahiri, orang Mesir, dia meneliti, ternyata bukan hanya kulitnya menjadi kulitnya halus, tetapi dia akan modelnya kebal dari penyakit. Ini yang sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya ibu-ibu kadang-kadang kan kalau mau berdandan pakai make up gitu ya, pakai bedaknya pipa peralon ya, apa namanya ya kan, ada Revlon, ada apa. Ini simbol juga kita bisa belajar dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu dikategorikan cantik karena mukanya itu berwarna-warni. Ada hitam, atasnya hijau, ini merah, ininya agak putih ke kuning-kuningan gitu ya. Itu kan warna-warni indah. Indahnya berbedaan, indahnya kita berbeda agama, warna-warni. Coba bayangkan kalau satu warna merah semuanya Bu, gimana gitu? Pak Gatot istrinya pakai make up merah semuanya, gimana kira-kira? Nah, ini kan warna-warni indah sekali. Nah, ini sekedar informasi juga ini buat ibu-ibu untuk make up. Untuk gincu ada informasi beberapa tahun lalu saya dapat informasi dari MUI. Ternyata gincu itu ada yang terbuat dari minyak babi. Kalau udah misalkan nggak boleh ya. Nah, ada terbuat dari minyak babi. Ciri-cirinya apa itu? Gincu yang terbuat dari minyak babi itu ketika dipakai oleh istri bapak-bapak itu diusap, digosok, diusap itu sulit hilangnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencium istrinya, digosok-gosok nggak hilang berarti sama mencium. Ya, kalau dalam Islam kan nggak boleh ya, dilarang, tidak boleh. Nah, ini yang perlu kita lihat. Belajar puasa tak lain tadi perubahan secara fisik. Cara fisiknya bagaimana? Fisik kita menjadi sehat. Cara psikis bagaimana perubahan secara psikis? Yang tadinya marah-marah dengan kita puasa tidak menjadi marah-marah. Ini ada kadang-kadang dia memiliki perusahaan, tapi Pak Alek mah baik orangnya. Nah, kalau direktur yang lain ada itu, udah punya perusahaan, karena merasa punya perusahaan, semuanya dimarah-marahin. Karena sebagai komisaris, direksi dimarah-marahin, security dimarah-marahin semuanya. Semuanya dimarah-marahin. Bahkan bapak ibunya juga dimarah-marahin. Pas pulang ke rumahnya dikeplak sama istrinya takut. Ada nggak yang begitu teman-teman? Ini berarti ciri-cirinya istiqomah ini. Tahu istiqomah? Ikatan suami istri takut kalau di rumah. Itu istiqomah. Tapi kalau kawan saya bilang, kalau istiqomah kan kalau dalam bahasa Arab artinya lurus, baik gitu ya. Nah, ada juga istiqomah. Kalau tampang dari Pak Edwan ini, tampangnya kita doakan istiqomah ini. Apa istiqomah?
istri 3 dikontrakin rumah. Ya, silakan Bapak. Oke, kita kembali tadi sampai mana ini? Istiqomah. Istiqomah itu istiqomah aja ini. Ingatnya istri 3. Nah, ini kembali bahwa pada dasarnya kita berpuasa la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Makanya kita syukur nikmat dari yang maha kuasa. Dapat rizki yang besar, yang kecil harus disyukuri, dinikmati. Kita merasa bersyukur, bapak-bapak punya istri cantik, alhamdulillah. Udah cantik, soleha, keturunan orang kaya, masya Allah, nikmat, alhamdulillah. Saya pesan ke bapak-bapak, kalau istrinya belum meninggal jangan dikuburin. Belum meninggal. Kalau punya kayak gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu punya suami ganteng, kaya, baik sama ibu, alhamdulillah, bersyukur. Ini kadang-kadang ada suami punya istri udah jelek, ambekan, marah, cerewet, ya Allah, nasib. Nah, ini ada pesan buat kita-kita semuanya. Ternyata kalau kita ingin disayang lagi-lagi oleh suami kita dulu, terlebih dahulu sayang terhadap suami. Suami ingin disayang oleh istri, istrinya dulu. Ya kan, sebaliknya. Suami harus sayang terhadap istrinya. Makanya ada pesan tuh. Kiai dari Bandung dulu ada pesan kan? Jagalah hati gitu ya. Ini pesannya berbeda, kita rubah. Jadi kalau pesan untuk para bapak-bapak, jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Wah, seneng aja. Karena biasanya ibu-ibu memang seneng dipuji. Coba aja, waktu dulu ibu-ibu belum nikah sama suaminya, yang wajah kamu seperti rembulan, percaya, padahal nggak tahu kalau sekarang bopengan. Pengen dipuji. Nah, untuk ibu-ibunya bagaimana? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang bohongin? Biasanya kan ada yang ngomongin. Nah, relakan suami kalau kawin lagi. Halo bapak aja terus. Soalnya ada kisah ini. Ibu-ibu ada kisah. Saya punya kawan, dia nulis di di Facebook. Dia salah seorang ustadz kondang di Jakarta. Dia nulis di Facebook. Dia bilang cerita gini. Dia punya jamaah. Jamaahnya itu karena lumayan ekonominya, lumayan kaya, akhirnya dia ada keinginan untuk nikah lagi, nambah lagi. Cuman gak ngasih tahu kepada istri tuanya. Ketika dia laporan, karena dia udah seneng, akhirnya terjadilah nikah itu. Dia memiliki istri yang muda. Ternyata ketika dia memiliki istri yang muda, dia beli rumah yang di Pondok Indah. Harganya dulu 2 miliar. 2M, makasih. 2 miliar. Karena punya uang kan gak sayang-sayang buat bini muda. Kemudian bukan hanya rumah yang dibelikan 2 miliar, tetapi istrinya diberikan uang saku sebulannya 25 juta rupiah. Wah, 25 juta rupiah, kalah gaji ya. Nah, 25 juta rupiah ternyata 2 tahun berikutnya, ini suami istri ketika dia nikah belum punya keturunan. Ketika tidak punya keturunan, apa yang terjadi? Akhirnya istrinya gugat cerai. Istrinya gugat cerai, biasanya kan suami pusing ya. Tapi ternyata kasusnya ini suaminya nggak pusing, gembira, seneng, lojat-lojatan. Pas ditanya sama kawan saya, gimana ceritanya? Kok ente nggak nangis? Kok kamu nggak sedih? Iya, gimana nggak sedih? Ketika saya cerai, rumah kan saya jual. Awalnya 2 miliar, laku 4 miliar. Ketika laku 4 miliar, perkara dia ngasih uang 25 juta rupiah sebulan, dikali setahun berapa? Setahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, berarti berapa? 600 juta. Dikurangin 2 miliar, dikurangin 600 juta.
Masih ada saldo. Berapa saldonya? 1,4 miliar. Karena bercerai dengan istri mudanya, balik ke istri tuanya. Yang maafin ayah ya, ayah nggak ngasih tahu, kayak nikah lagi nih keuntungannya 1,4 miliar. Ide bagus. Mengapa kami sekali? 2 kali. Nah, akhirnya istri tuanya bilang, apa ini keuntungan 1,4, udah nikah lagi sana. Ya ini apa sebabnya? Suami nikah karena banyak servisan dari istri yang kurang. Makanya tadi salinglah menyayangi, salinglah memahami, salinglah mengerti, maka saling mencintai. Puasa di bulan Ramadan adalah kita diingatkan, kita saling menyayangi bukan hanya dengan suami istri, saling menyayangi, kita jalin persatuan dan kesatuan. Coba kita lihat, kita sholat berjamaah dengan sholat tarawih, sholat wajib, itu kan sangat dianjurkan, sangat disunahkan buat mandi. Harapannya apa? Biar supaya orang di samping kita itu tidak merasa terganggu dengan bau keringat kita. Islam begitu indahnya yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ada catatan menarik bahwa kalau kita ingin berpuasa, lagi-lagi orang yang berpuasa maka dia bisa melakukan perubahan secara fisik, secara psikis, dia menjadi baik, tidak marah-marah. Dalam surah yang tadi awal-awal yang saya bahas, bahwa surah Al-Imran ada catatan agar kita memperoleh ketakwaan. Yang pertama, kita perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak harus menunggu kaya raya, dalam keadaan miskin pun sangat dianjurkan bersedekah. Abdurrahman bin Auf ternyata termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk surga, sangat luar biasa sekali. Abdurrahman bin Auf bersedekah yang awalnya kere, nggak punya apa-apa karena ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia dikasih petunjuk untuk ke pasar. Akhirnya dia bekerja jadi tukang kuli, dia jualan yang namanya itu keju. Akhirnya kaya raya, ternyata rahasianya karena bersedekah. Dalam riwayat dinyatakan, dalam studi kasus, para ulama menyatakan bersedekahnya Abdurrahman bin Auf kurang lebih 50.000 dinar. 1 dinar itu sekarang uang emas kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas dikali 50.000 dinar. Berapa gram emas kira-kira, Pak? Kurang lebih 212.500 gram. Kalau diuangkan ke Indonesia berapa kira-kira itu? Dikali 500.000 rupiah. Abdurrahman bin Auf dia luar biasa, 106 miliar. Kalau disetarakan dengan sekarang bersedekah, wajar saja kalau Bill Gates sukses. Pada awalnya orang menyangka, wah nggak mungkin dia akan sukses karena keuntungannya 50% buat orang lain. Ternyata didoain, Pak. Didoakan untuk agama mana saja didoakan, buat beasiswa, apalagi tadi ini ada 5 gelas, ditambah 1 gelas buat Ustadz. Alhamdulillah, kaya raya. Ini maaf, Palek bercanda. Kalau serius, alhamdulillah. Nah ini Abdurrahman bin Auf luar biasa sekali. Ada kisah lagi bahwa orang yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada kisah guru TK. Guru TK di sini gajinya berapa di Jakarta? Di Bekasi, di Kelapa Gading berapa, Pak Idwan? 300.000 katanya sebulan. Guru TK gajinya sebulan 300.000. Itu cuma 5% dari gaji bapak-bapak ibu. 300.000 datang ke Ustadz doakan jadi saya biar naik, bukan 300.000. Naiknya berapa? Kata Ustadz 500.000 rupiah. Kata Ustadznya dikit amat minta naiknya. Karena begini Ustadz, karena yang gajiannya 500.000 rupiah itu kepala TK. Jadi kayaknya nggak mungkin gaji saya melebihi gaji kepala TK, karena kepala TK-nya berapa? 500.000 rupiah. Oke, bagaimana caranya? Begini Ustaz, saya sedekahkan gaji saya ini 300.000 rupiah, saya bersedekah karena Allah, ikhlas karena Tuhan. Saya akan senantiasa tingkatkan sholat saya, puasa sunnah saya, baca Quran saya karena Allah Subhanahu Wa Taala. 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah
gaji saya menjadi 20.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, gimana ceritanya? Dia mintanya berapa tadi? 500.000 rupiah. Terus gajinya berapa? 20.300.000 rupiah. Begini Ustadz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 20 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak seperti ini? Bisa. Bisa. Apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau apa? Itu bisa juga melalui jalur kita, jalur istri kita, jalur suami kita. Itu yang diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau dalilnya surah At-Tolak menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau bapak-bapak saya tanya, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, buat sedekah berapa duit? Jujur. Pengalaman pribadi 1.000. Nah, kita sering kadang-kadang ini renungan buat kita semuanya. Punya uang, kita buat sedekah 100.000 itu terasa berat sekali, terasa banyak sekali. 100.000 rupiah terasa banyak sekali. Tapi kalau kita bawa uang 100.000 ke mall, besar apa kecil kayak kita? Sangat kecil. Kita sering mengeluh, kita bilang saya sedekah 10.000 terasa berat sekali. Tapi kalau di pulsa 10.000 kecil banget. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak ibu semuanya, kalau bapak-bapaknya umpamanya rajinlah bersedekah seminggu sekali. Pas sholat Jumat 1.000 rupiah. Sholat Jumat ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Anggaplah 4 minggu. Kita hitung bersama-sama. Kalau sebulan berarti 1.000 dikali 4 berapa? 4.000 rupiah. Dikali 12 bulan berapa? 48.000 rupiah. Bandingin sama bapak-bapak yang suka merokok. Per hari ada yang rokok 4 bungkus. Betul betul ya? Ada yang 3 bungkus. Anggaplah yang 1 bungkus. Ada yang 15.000. Anggap 10.000 biar gampang hitungnya. 10.000 dikali 30 berapa Pak? Hah? 300.000 rupiah. 300 dikali 12 berapa? Berapa? 3.600.000. Kita bandingin sedekah sama rokok. Sedekah berapa Bu? 48.000. Rokok 3.600. Sedekah 48.000. Rokok. Sedekah rokok. Aduh. Jadi seolah-olah kita tidak mau bersedekah, padahal untuk kepentingan kita. Oh ini udah maghrib ya. Dari Surabaya. Oke, baik. Jadi gampangnya bersedekah ini bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Ini kita coba logikakan yang sangat sederhana. Boleh jadi anggaplah tadi bapak-bapak rajin, tapi saya yakin di sini yang sedekahnya minimal adalah 200.000 rupiah. Anggap tadi yang rajinnya 1.000 rupiah. Kita kadang-kadang logikanya luar biasa sekali. Kita sedekah 1.000 rupiah buat masjid. Tiba-tiba mau makan karena uangnya lagi paceklik, pengen yang 10.000 rupiah. Pas udah makan ketemu sama kawan lama yang baik hati. Kita jadi bayar nggak itu? Jadi gratis. Ini janji orang yang bersedekah akan dilipat gandakan yang sangat luar biasa. Kalau dalam matematika sedekah, kalau bapak-bapak punya uang 4 juta rupiah, sedekah 100.000 rupiah, jadi berapa uang? Berapa itu? Jadi berapa? 3.900.000 rupiah. Karena kenapa? 100.000-nya buat sedekah. Itu kalau hitungan matematik dunia. Coba hitungan matematik pakai matematika sedekah. Allah mengganjarkan minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu hasilnya bukan 3.900.000 menjadi 4.900.000 rupiah. Dari mana hasilnya ini? Ada yang tahu? Hasilnya 100.000 yang kita sedekahkan memang berkurang, tapi diganjarkan minimal 10 kali lipat, jadi berapa? 1 juta tambah 2 juta 3.900.000 berapa? Ya kan jadi 4.900.000
900 yang ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang bersedekah hartanya akan berkah. Kalau kita ingin harta kita berkah, pas Ramadan ini perbanyaklah sedekah. Ayu sedekah afdal ya Rasulullah, sedekah yang apa yang paling utama? Yaitu sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ramadan ini tadi perubahannya, yang tadi awalnya kita pelit, tidak pelit. Tapi ingat, kita berbuat baik jangan hanya di bulan Ramadan saja. Harapannya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah momentum untuk kita diterpa, dipukul, dilatih kesabaran, dilatih kejujuran, dilatih kedisiplinan, dilatih kebersamaan, saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi yang nanti Syawal meningkat amal ibadah kita. Karena kenapa? Bulan Ramadan amal ibadah kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa karena iman, ikhlas, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diseru saat kita berpuasa adalah iman. Apa sebabnya? Iman ujung tombak kesuksesan seseorang. Kalau coba bapak-bapak, ibu-ibu renungkan, di laut, air laut rasanya apa? Air laut, air laut rasanya nggak ada yang tawar, kan asin semua ya. Air laut itu rasanya asin, tapi aneh bin ajaib, ikan yang di dalamnya asin nggak kira-kira? Tidak asin. Apa simbolnya? Inilah keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya apa? Kalau kita iman kita kuat, kalau kita saat kita berpuasa walaupun kawan-kawan nggak puasa, nggak mempengaruhi, nggak goyah tadi seperti ikan. Ikan itu tidak berpengaruh terhadap asin, dia masih tawar. Termasuk juga orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah dia akan mudah tenang. Kalau dia lagi bangkrutkah, dia mudah akan bersabar. Kita bisa belajar ikan. Kalau bapak-bapak punya kolam ikan kan, coba lihat tuh, kolam ikan itu kan lebih tenang. Itu simbolnya orang yang beriman. Walaupun ada masalah tetap dia itu tenang. Berbeda orang yang kurang beriman, simbolnya apa? Burung yang ada dalam sangkar. Burung yang dalam sangkar kalau dibuka sangkarnya gimana Pak? Kandangnya kabur, dia akan gelisah. Inilah simbol orang yang imannya lemah. Boleh jadi ketika dapat ujian dari Allah, dia mudah goyah. Bapak-bapak pernah naik kereta komuter lain ya? Ada yang pernah? Ya kan? Ada yang pernah naik kereta? Kalau sekarang udah agak mendingan, kereta jarak jauh udah bisa duduk. Kalau dulu kan ada yang berdiri, ada yang duduk. Coba kita renungkan, ketika masinis mengerem mendadak, kira-kira yang sangat berpengaruh terhadap rem mendadak, yang duduk apa yang berdiri? Saya tanya semuanya. Yang berdiri, apa sebabnya? Karena yang berdiri tidak ada pijakan yang kuat, tidak ada pegangan yang kokoh. Ketika dapat guncangan dia mudah karam, mudah. Boleh jadi ketika dia jualan, bisnisnya bangkrut, datang kepada eyang kubur begitu ya. Eyang kubur, eyang subur. Kepada dukun, yang ini tidak boleh. Apalagi pas percaya, Pak Edwan lahirnya hari Selasa, nggak cocok di air. Ini kan percaya kepada begitu kadang-kadang kan. Padahal kalau kita yakin, insya Allah, nah karena sudah masuk, saya rasa sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, jamaah udah pada lapar. Ya ini sambil menunggu, barangkali kalau memang boleh ada pertanyaan boleh silakan. Kalau enggak nanti kita tunggu sambil doa ya. Sambil mendoa langsung apa nunggu nanti? Kak Edward? Saya kira kita langsung doa aja karena mungkin sebentar. Baik. Baik, sambil logistik dibagikan
snack takjil dibagikan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana kalau kita bicara tentang puasa dan perubahan itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita puasa karena iman kepada Allah, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan semakin nikmat kita rasanya. Saat kita baca Quran umpamanya karena dengan hati, dengan ikhlas, maka baca Al-Quran itu satu ain gak terasa, satu juz gak terasa, tiba-tiba udah 2 juz, tiba-tiba udah juz 30, ditambah juz tomat, juz nggak terasa nikmat rasanya. Termasuk juga kalau kita ada iman, ideologi yang ada dalam jiwa kita, kita bekerja walaupun ada harta orang lain, itu hak perusahaan, itu tidak akan kita ambil silo. Karena kenapa? Masing-masing kita punya agama, masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya puasa sekali lagi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yuk kita perbanyak bersedekah. Yang kedua, jaga emosi kita, wal kadhiminal ghaid, karena ini sering kadang-kadang menyinggung orang. Boleh jadi ibu-ibunya saat mau beli sayuran, ada datang tukang sayuran, "Bu, sayur." Akhirnya ibu-ibu mau beli tomat, "Bu, ini tomat berapa harganya?"